Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Darajatul riya'i, tingkatan-tingkatan riya. Riya artinya menunjukkan perbuatan baik seseorang kepada orang lain, itu namanya riya. Yang hampir sepadan adalah sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah menjadi sumi'ah, diperdengarkan. Sesungguhnya ibadahnya tersembunyi, tetapi kemudian diperdengarkan kepada orang lain. Misalnya semalam sholat tahajud, nggak ada orang tahu, tapi pagi hari dibikin ngantuk, gayanya ngantuk supaya orang nanya, ngapa emang bang ngantuk? Iya nih semalam tahajud, ya Allah sampai ya 12 rakaat misalnya gitu. Jadi ibadahnya sudah tersembunyi tetapi diperdengarkan pada orang lain. Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab ini menerangkan, i'lam anna aghlaqa anwa'ir riya huwa ar-riya'u bi aslil iman. Ketahuilah bahwa yang paling berat dari macamnya riya adalah riya terkait dengan pokoknya iman. Wa sahibuhu mukhalladun finnar, pelakunya kekal ada dalam neraka. Wa huwa alladhi yudhiru kalimatai syahadati wa batinuhu mashhunun bitakdzibi, yaitu orang menunjukkan dua kalimat syahadat, zahirnya menampakkan dua kalimat syahadat, tetapi batinnya penuh dengan kedustaan. Zahirnya seperti orang ahli ibadah, tapi hakikatnya berani meninggalkan ibadah. Nah, ini riya yang terberat, sehingga riya yang seperti ini dipahami dia adalah munafik, karena munafik itu yang zahir dengan yang batin berbeda. Kalau mukmin jiwanya beriman, zahir perilakunya perilaku orang beriman. Orang kafir zahirnya ingkar kepada kebenaran, batinnya juga ingkar. Jadi luar dalam sama. Tapi kalau munafik, ya, luarnya kelihatan bagus, dalamnya ternyata rusak. Ini munafik. Mendhahirkan kalimat syahadat tetapi tidak memaknai dalam perilaku sehari-hari. Orang-orang ini yang dinas oleh Allah, digarisbawahi oleh Allah, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang seperti ini besok berada di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa an-nifaqul madhkur fil Qur'anil Karim, dan ini adalah perbuatan munafik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a syatta, pada tempat-tempat yang berbeda-beda. Wadhalika, dan demikianlah, mimma yaqillu, dari apa-apa yang jarang ditemukan fi zamanina, pada zaman kami, yaitu zaman pengarang kitab ini, ya, sekitar tahun 600 atau 700 Hijriah. Wa yulhaqu bihi, dan disamakan pada perilaku seperti ini adalah
man yajhadul jannata wan nara wad daral akhirata aw ya'taqida tayya bisati syar'i wal ahkami mailan ila ahli ibahah, yaitu orang-orang yang yajhadul jannata, mengingkari tentang adanya surga, wan nara dan neraka, wad daral akhirata, mengingkari negeri akhirat, atau berkeyakinan hilangnya dasar-dasar Islam atau hukum-hukum Islam, dan lebih condong kepada ahlul ibahah, condong kepada hal-hal yang serba boleh, aw ya'taqida kufran, atau meyakini tentang kekafiran, bahwa yudhiru khilafahu, ya, dengan menampakkan sebaliknya, bahwa fahaulai minal munafiqina al-mura'ina al-mukhallidina finnar, maka mereka adalah golongan orang-orang munafik yang kekal ada di dalam neraka. Tidak percaya adanya surga dan neraka. Kalau orang percaya ada surga, ada neraka, maka dia menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Karena ada surga, ya, maka menjalankan perintah. Sebab orang yang mengikuti perintah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita dalam beribadah itu tidak semata-mata karena ingin surga dan takut dengan neraka. Karena tingkatan ibadah itu ada namanya ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Pedagang itu melakukan perdagangan, ya dilihat untung rugi. Kalau ada untungnya dia kerjakan, kalau nggak ada untungnya dia tinggalkan. Karena ada surga maka dia kerjakan. Kalau Allah nggak ciptakan surga, ibadah nggak kira-kira? Ini namanya ibadah melihat untung rugi. Ya. Kemudian yang kedua, ibadatul ubad, ibadahnya hamba sahaya. Hamba sahaya atau karyawan, dia bekerja karena takut tidak mendapatkan gaji, karena takut dia dipecat, maka dia bekerja. Nah, orang yang ibadah sebab takut neraka, berarti ibadahnya kuli, karyawan. Karena itu ibadah itu harus sampai kepada ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka. Bahwa kita ibadah itu sebab menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melaksanakan kewajiban. Lebih dari itu enggak. Urusan nanti di surga atau di neraka itu urusan Allah. Sebab kalau kita tukarkan ibadah kita dengan surga, kira-kira udah pantas belum? Ya, bukan pantas atau belum, tapi tange. Tahu tange? Jauh dari pantas. Ya, sholat belum bisa khusyuk, sedekah masih ada unsur riya. Ya. Ibadah ketika di banyak orang kelihatannya dikhusyuk-khusyukin, kalau ibadah sendiri ngebut. Ya. Maka nggak pantas kalau ditukar dengan surga. Karena itu ya ibadah sebab menjalankan perintah. Itu namanya ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka, orang yang bebas. Nah, ada orang-orang yang mereka itu tahu ada surga, tahu ada neraka, tapi dia meninggalkan ibadah dan menjalankan larangan. Berarti
dia orang yang yajhadul jannata wan nara wad daral akhirah. Dia mengingkari adanya surga dan neraka. Kalau yakin ada surga dan neraka, yakin ada negeri akhirat, maka orang akan melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian ya'taqidu tayyabisati syar'i wal ahkam. Dia beriktikad, dia meyakini hilangnya dasar-dasar syariat atau hukum-hukum Islam. Seperti misalnya dalam Al-Quran diterangkan az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, mereka harus dihukum cambuk dengan 100 kali hukum cambuk. Berlaku nggak di Indonesia? Tidak berlakunya di Indonesia, jangan kemudian kita menganggap bahwa hukum itu nggak ada dalam Islam. Ya. Hukum itu tetap ada dalam Islam. Kalau yang berbuat zina itu orang yang sudah berumah tangga, maka farjumuhum, ya, kubur seleher, timpuk pakai batu sampai meninggal dunia. Ini hukum. Maka hukum ini tetap ada sekalipun tidak diberlakukan di negara seperti negara kita Indonesia. Jangan kemudian zina nggak ada hukumannya, paling kalau ketahuan tangkap hansip bawa ke KUA nikah beres. Nah, ini yang rusak. Ini yang rusak. Ya. Bahkan orang yang telah berbuat zina, persaksiannya saja tidak dibenarkan, tidak bisa diangkat sebagai saksi dalam keadilan. Ini contoh. Jadi hilangnya dasar-dasar hukum seperti ini, kemudian orang menganggap bahwa berarti boleh. Nggak bisa seperti itu. Jadi hukum tetap ada. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang berbuat zina? Bahwa orang yang berbuat zina, kalau ada orang menuduh dia berbuat zina, itu harus ada saksi minimal 4 orang, ya. Saksi 4 orang yang melihat bahwa dia berbuat zina. Kalau saksinya nggak ada, tidak bisa diajukan ke ranah hukum Islam. Kalau ada saksi, ya bisa diajukan. Saksinya nggak ada, tapi buktinya ada, bisa dilaksanakan. Mana buktinya? Nah, itu jedol. Hamil misalnya. Atau saksi nggak ada, bukti nggak ada, tapi ada pengakuan. Sebab pernah terjadi, ada seorang pemuda yang datang kepada majelisnya Rasulullah. Orang ini dari depan pintu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu." Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina. Rasulullah berpaling. Artinya, kalau tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, bertaubat saja kepada Allah. Tapi ketika orang itu 3 kali mengucapkan, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk melaksanakan hukum. Itu contoh. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita yakini bahwasanya itu adalah bagian dari hukum Islam. Seperti misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang mencurinya sudah sampai 1 nisab. 1 nisab itu kalau mengambil emas berarti kan 9,6 gram. Kalau 1 gramnya berapa 1 gram sekarang? 1 juta, berarti 96 juta. Orang mencuri
nilai yang dicuri 96 juta, barang buktinya ada, lalu kemudian saksinya ada, lalu pemiliknya ada, memang kehilangan, dibawa ke pengadilan, maka potong tangan satu pergelangan. Itu kalau nilainya berapa tadi? 90 juta lah ya, 96 gram ya. Berarti kalau 180 juta tangan dua. Kalau 4 kali 9,6 gram 96 gram potong kaki juga. Dan sekarang kalau mencuri uang negara berapa tuh yang ramai? Iya, sampai berapa ratus triliun itu ya. Ya. Padahal 1 triliun itu berapa tuh? Ya. 1.000 miliar. Ya. Sejuta-juta itu 1 miliar ya. Nah, kalau 1 triliun udah susah ngitungnya. 1 miliar 1.000 juta. Sementara 1 triliun 1.000 miliar. 1 juta. Masya Allah. Duit siapa itu? Masya Allah. Ya. Inilah karena tidak tegaknya hukum ya. Ya. Sementara banyak orang-orang yang dalam kesulitan hidup, di sisi lain banyak orang berkesempatan untuk mencuri kekayaan negara, yang kekayaan negara itu adalah sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Undang-undangnya kan begitu. Ya Allah. Nah, maka ketentuan hukum itu harus berlaku supaya negeri menjadi aman. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hukum kisos itu harus berlaku ya, supaya kehidupan menjadi sejahtera. Nah, kalau orang kemudian menafikan bahwa hukum potong tangan orang yang mencuri melebihi 1 nisab itu bukan bagian dari hukum Allah, maka dia masuk pada kategori orang-orang munafik. Berapa kali Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ada berapa kali itu ayat itu terulang-ulang. Aw ya'taqidu kufran wa huwa yadharu khilafuhu, atau dia meyakini pada hal-hal yang kufur ya, ingkar, tapi menampakkan pada sebaliknya. Fa'ulai minal munafiqin al-mura'in al-mukhallidina finnar, maka mereka masuk pada kategori orang-orang yang riya, orang-orang munafik yang munafiknya lewat riya atau menampakkan hal-hal yang sesungguhnya dia tidak kerjakan ya, secara keyakinan. Al-mukhallidina finnar, maka mereka kekal dalam neraka. Mengapa menjadi kekal dalam neraka? Karena yakinnya di lisan tapi hatinya tidak meyakini. Seperti misalnya hukum orang meninggalkan sholat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahkan satu kitab bahwa orang Islam yang meninggalkan sholat itu ada 2 hukum. Hukum yang pertama,
Kalau dia itu meninggalkan sholat sebab malas, maka dia masuk kategori orang munafik. Masuk kategori orang munafik. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat sebab tidak percaya bahwa sholat perintah Allah, ya, maka dia dihukumi orang kafir. Sekalipun KTP-nya Islam, ya, itu dihukumi orang kafir. Nah, maka Rasul pun menyampaikan al-ahdul ladzi bainana wa bainal munafiq as-salat. Ya, perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik ada pada pekerjaan ibadah salat. Nah, ini derajat riya yang paling tinggi. Karena apa? Zahirnya menampakkan kebaikan, tetapi batinnya sesungguhnya adalah dia tidak mengakui kebaikan itu. Kalau kata Allah, wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia kumpul dengan orang-orang mukmin, maka dia menampakkan diri seperti golongan orang mukmin. Tapi ketika dia kumpul dengan, Allah membahasakan ila syayatinihim, setan-setan mereka. Allah saja membahasakan setan-setan mereka. Qalu inna ma'akum. Ya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Ini riya yang pertama, yaitu dihukumkan munafik. Wa qismun minar riya dunal awal bikasirin. Bagian yang kedua, ya, dari riya dunal awal, ya, di bawahnya yang pertama, bikasirin, dan ini banyak dilakukan. Contohnya apa? Kaman yahdurul jum'ata awis salata wala khawful madammati laula khawfal madammati lakana la yahduruha. Seperti misalnya orang datang sholat Jumat, atau datang sholat berjamaah, atau kerjakan sholat sendiri. Kalau dia itu tidak takut, ya, dicela orang, maka dia tidak akan hadir sholat Jumat atau tidak hadir sholat berjamaah. Orang sholat Jumat atau sholat jamaah di Masjid Al-Abrar, tapi datangnya sholat Jumat, datangnya sholat berjamaah sebab takut dicela oleh orang lain, ya, bukan takut karena Allah. Berarti orang datang sholat Jumat, orang datang sholat berjamaah, ya, riyaan, pamer, bukan karena Allah semata-mata. Kalau tidak karena itu, maka dia tidak akan datang sholat berjamaah. Nah, ini kan rada-rada susah ini. Orang datang sholat berjamaah itu niatnya apa? Ya. Oh, niatnya memang ini adalah pekerjaan yang afdol dalam sholat, ya. Karena sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri. Kemudian sholat berjamaah di tempat-tempat yang sudah disediakan seperti masjid dan musola, setiap langkah ada nilai kebaikan, setiap langkah hapus dosa. Maka afdalul mukmin ab'aduhum mamsyan ila sholat. Seutama-utama orang mukmin adalah mereka yang paling jauh jalannya menuju tempat sholat. Kenyataannya tempat sholat ini dekat apa jauh? Jauh mana sama pasar? Sama pasar. Tapi seringan ke pasar apa seringan ke masjid? Iya, ke pasar enteng. Padahal ke pasar ngelewatin berapa masjid?
Iya, pasar Seripi lah misalnya, melewati berapa masjid? Iya, tapi giliran ke masjid berat. Iya, ya. Iya. Padahal umpamanya kita sholat berjamaah, kalau misalnya sholat berjamaah itu bahwa kita yakin Allah kasih keuntungan pahala 27 lipat daripada sholat sendiri, apalagi di rumah, maka sholat sendiri di rumah 1 juta, sholat jamaah di Masjid Al-Abrar 27 juta. Ayo pilih mana? Pasti pilih ke masjid. Cuman kenapa yang ke masjid sedikit? Karena gajinya ditempo, ya, tidak dikontak, ya. Bayarannya ditempo besok di akhirat. Coba kalau dikontak, kalau cash and carry, ya, siapa yang sholat jamaah ke Masjid Al-Abrar, pulang sholat jamaah dapat 27 juta. Masya Allah, nggak muat ini masjid, roboh. Ya, dipindah, ya, sholatnya pindah ke Istiqlal, selesai sholat jamaah pulang turun dari Istiqlal dapat 27 juta. Masih banyak yang datang, masih banyak, ya. Ngojek paling berapa, ya. Masya Allah. Tapi ditempo sama Allah, nggak dikontan, ya. Kalau dikontan Masya Allah, kalau dikontan jangankan 27 juta, ya. Baris pertama 100.000, baris kedua 50.000, baris ketiga 25.000, baris keempat 10.000, baris kelima 5.000. Kira-kira berebut gak tuh baris pertama? Tonjok-tonjokan bisa, ya. Pingin ada di baris pertama. Masya Allah. Maka kata Rasulullah, ya, "Lau ya'lamu ummati ma fis shaffil awwal latadarabu." Kalau umatku tahu tentang keutamaan sholat di barisan yang pertama, maka pasti mereka akan saling memukul, ya, berupaya untuk berada di shafful awal. Tapi orang kita nggak begitu. Kadang-kadang malah mempersilahkan orang lain. Silakan Pak, silakan Pak. Harusnya kita berebut, ya, berebut. Masya Allah. Nah, jadi model yang kedua, datang sholat tapi bukan karena Allah, tapi supaya tidak dijadikan bahan omongan oleh orang-orang sekitarnya. Si fulan rumah dekat masjid, ya, nggak pernah nongol ke masjid, nggak malu ya, nah, misalnya gitu. Kan bahan omongan. Akhirnya dia jalannya niatnya nutupin rasa malu dari orang lain. Atau yasilu rahimahu wa yabirru walidayhi la an rabbatin lakin khaufan minan nas. Atau orang ini silaturahim atau berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak karena cinta, ya, kepada sesama atau cinta kepada orang tua, tapi khaufan minan nas, ada rasa khawatir menjadi celaan bagi orang lain. Datang silaturahim bukan karena raghbah, ya, karena kecintaan kepada sesama saudara, tapi karena takut, ya, dicela sama orang lain atau takut tidak diakui sebagai saudara. Ya, saudaranya banyak. Nah, ada satu saudara yang nggak pernah datang, ya, takut nggak diakui sebagai saudara karena kebetulan dia orang kaya, misalnya gitu. Maka biar bagaimana datang dah. Gitu. Au yuzaki, au yahujja, atau orang berzakat atau berhaji, tapi niatnya tidak karena Allah. Kadzalika fayakunu khaufu min madmatin nas
a'dhama min khawfihi min iqabillah. Sehingga orang itu mengerjakan kebaikan bukan karena takut kepada Allah atau niatan semata karena Allah, tapi khawatir menjadi cercaan bagi orang lain. Maka kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi, wa hadza ghayatul jahli, dan ini adalah puncak kebodohan. Orang berbuat baik kalau karena manusia bukan karena Allah, maka dia sampai pada puncak kebodohan. Wa ma ajdaru sahibuhu bil mukti, dan sangat layak pelaku seperti ini, orang-orang yang berbuat baik seperti ini layak kalau kemudian mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal soleh, dan janganlah amal solehnya itu, perbuatan baiknya itu dipersekutukan kepada selain Allah. Jadi landasan kita, sandaran kita adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Itu bagian yang kedua, tingkat lebih rendah dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, qismun yura'i bin nawafil yaksulu anha fil khalwah. Bagian yang ketiga, orang itu memamerkan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Pekerjaan sunnahnya sering ditampakkan kepada orang lain, padahal kalau sendirian dia malas. Summa yub'isuhur riya'u, kemudian dia mendorong melakukan perbuatan riya ala fi'liha, ya, untuk melakukannya, ka huduril jama'ati wa iyadatil maridi wa itba'il janazati wa shaumi arafata wa asyura khaufan minal madammati wa talaban lil mahmadati. Seperti misalnya datang ke sholat jamaah, menjenguk orang sakit. Menjenguk apa menengok? Katanya orang sakit gak boleh ditengok, ya. Kalau ditengok nanti lehernya, kepalanya nggak belok-belok lagi, ya. Karena nengok aja kan, ya. Menjenguk orang sakit, atau itba'ul janazah, mengantar jenazah, puasa Arafah atau puasa Asyura, tapi khaufan minal madammati, ya, wa talaban lil mahmadati, ya, takut direndahkan, ya, dan mencari pujian. Wa ya'lamu Allahu ta'ala annahu law khala bi nafsihi lama zada ala ada'il fara'idi. Wa hadza aidan 'azimun walakin duna ma qablahu. Ya. Padahal apa yang dia kerjakan itu Allah Maha tahu. Kalau dia itu tidak khawatir mendapatkan sindiran dari orang lain, ya, ya, maka dia tidak akan menjalankan apa yang seperti itu. Jadi nengok orang sakit, ya, nganter jenazah, puasa-puasa sunnah, hadir jamaah, tapi mencari pujian, ya, mencari pujian, bukan mengharap ridho Allah. Maka itu masuk dalam kategori tercela dalam perbuatan baik, ya, atau riya, tapi riyanya lebih rendah dari yang sebelumnya. Yang keempat, qismun yura'i bi fi'li ma fi tarkihi nuqsanul ibadah, ya. Bagian yang keempat yaitu riya dengan pekerjaan yang apabila ditinggalkan tidak mengurangi nilai ibadah. Kalladzi gharduhu ay yukhaffifar ruku'a was sujuda wa la yutawwilul qira'ata. Seperti misalnya
Orang itu kalau ibadah biasanya ringkas-ringkas, ya. Doa iftitah nggak dibaca, ya. Ruku' subhana rabbiyal azimi sekali, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd begitu aja. Sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi sekali. Kemudian baca surah, ya, surat-surat pendek, ya. Inna atoina sama kulhu, surat kacauan namanya. Fa idza ra'ahun nas ahsanar ruku'a was sujuda. Tapi kalau dilihat oleh orang lain, dia membaguskan rukuknya dibuat lama, sujudnya dibuat lama, ya. Tarkul iltifata, ya. Wa tammamal qu'uda, menyempurnakan duduk juga baina sajdataini, di antara dua sujud. Wa kadzalika alladhi ya'tadu ikhrajal zakati minad dananira ar-radi'ati aw minal habbi ar-radi'i. Begitu juga orang zakat, ya, atau orang sedekah. Biasanya kalau zakat, sedekah, kalau nggak ada orang lain, dipilihkan yang nggak bagus, ya. Tapi idza ittala alaihi ghairuhu akhrajaha minal jayyidi, ya. Tapi kalau dilihat oleh orang lain, dia keluarkan zakat yang bagus, sedekah yang bagus, takut mendapatkan celaan dari orang lain. Sedekah, ya, ngisi kotak amal, itu kalau nggak dilirik sama orang lain, dikeluarin duit yang lecek, ya. Yang lecek, yang paling jelek, udah paling kecil, paling jelek, ya. Tapi kalau ada yang lihat, dijembreng dulu duitnya, ya, dikepretin dulu biar orang lain lihat. Apa ya begitu? Ya ada kali yang begitu, ya. Namanya orang riya kan, gayanya macam-macam, pura-pura duitnya jatuh kan, biar dilirik sama sebelahnya gitu. Nah itu namanya riya lewat pekerjaan yang sunnah. Padahal kalau dia meninggalkan itu semua, maka tidak mengurangi nilai ibadah. Tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu supaya dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain itu menganggap dia itu baik, maka dia kerjakan, ya. Ada misalnya zaman sekarang kan ada subhah digital, ya. Tahu subhah? Nah, tasbih itu namanya subhah, ya. Ya. Kalau tasbih kan kerjaannya tasbih, subhanallah, subhanallah, ya. Kan ada yang digital tuh, ya. Sekarang kan banyak orang suka taruh tasbih yang di jari gitu, ya. Sambil jalan gini aja gitu, ya. Tapi sambil ngelirik orang gitu, lihat saya. Nah, supaya dianggap orang ahli zikir, ahli ibadah. Kalau di rumah kira-kira dipencet-pencet nggak tuh? Bisa-bisa nggak diapa-apain. Nah ini juga masuk pada kategori riya yang tidak mengurangi nilai, ya, apabila dia tidak melakukan seperti itu. Maka ini tingkatan riya yang lebih rendah lagi, ya. Ada pamernya, ada riyanya, tapi riyanya tidak terlalu tinggi seperti tadi yang pertama. Nah, fahada aydan minar riya al-mahdhuri, maka ini termasuk pekerjaan riya yang dilarang. Li'anna fihi taqdiman lil makhluqin 'alal khaliq, karena di situ mendahulukan niat kepada makhluk ketimbang niat karena Allah, ya. Subhahnya dipegang-pegang seperti ini, dipencet-pencet, ya. Ya, padahal kebaikan itu harusnya disembunyikan, ya. Maka berarti
dia mendahulukan supaya mendapatkan sanjungan dari makhluk ketimbang mendapatkan keuntungan pahala dari Al-Khaliq Sang Pencipta. Fa in qala lil mura'i innama fa'altu dzalika siyanatan li alsinatihim 'anil ghibah, maka apabila dikatakan ya, fa in qala al mura'i, apabila orang-orang yang riya itu mengatakan innama fa'altu dzalika siyanatan li alsinatihim, bahwasanya aku melakukan ini semua adalah dalam rangka menjaga lisanku dari lisan-lisan mereka, anil ghibati, dari ghibah. Jadi dia pegang subhah itu, dia bertasbih ya, zahirnya dia mengatakan menghindari ghibah dari orang lain. Fayuqalu hahu, maka boleh dikatakan padanya hadihi makidatun lisyaitan, ini adalah bentuk tipuan setan indaka di sisimu, wa talbisun, dan itu adalah cara setan memberikan pakaian kepadamu, pakaian ibadah, tapi sesungguhnya adalah ada unsur riya. Kan ngeri ini ya. Kata kita, saya bertasbih ini kan supaya nggak ikut-ikutan riba sama dia gitu ya. Padahal kalaupun dia tidak pegang subha, kemudian dia tidak menggerakkan lisannya dengan qomat kamit ya, bisa nggak ngindarin orang lain yang berriba? Bisa. Tapi kenapa ya menunjukkan seperti itu? Maka itu adalah talbisu iblis atau makidatul syaitan, bentuk tipuan setan. Supaya orang memujimu, bukan supaya kamu mendapatkan keselamatan dari berriba. Walaisal amru kadzalik, padahal perkaranya bukan seperti itu. Fa inna dararaka min nuqsani salatika wa hiya khidmatun minka limaulaka a'dhamu min dararika bi ghibati ghairika. Sesungguhnya kelemahanmu ada pada kurang sempurnanya sholatmu. Wa hiya khidmatun minka limaulaka, padahal sholat itu adalah bentuk penghambaanmu kepada Sang Penciptamu, dan itu lebih utama min dororika bi ghibati ghairika, daripada celakanya kamu dengan berghibah kepada orang lain. Falau kana ba'isuka alladziina falau kana ba'isuka ad-din lakana syafaqatuka ala nafsika aksar. Maka seandainya tujuanmu ya, berbuat baik itu karena agama ya, lakana syafaqatuka ala nafsika aksaru, maka belas kasihanmu terhadap dirimu lebih besar ketimbang sekedar menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Jadi dorongan dalam ibadah itu karena Allah akan lebih besar ya, kalau memang khidmahnya limaulaka ya, ya, melayaninya kita ibadah ini, berkhidmah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghindari perbuatan riya itu pertama harus berulang-ulang ya. Diulang lagi itu pekerjaan kita. Lalu kemudian yang kedua ya, sawaun kana fil madah awil madam, dipuji kek, dicela kek, sama aja, nggak berubah sikapnya ya. Jangan kemudian kalau dipuji mangkap. Apa mangkap? Ya bangga diri. Nah, begitu dicela atau nggak ada yang muji, dia lemes ya, mengurangi nilai kebaikannya. Kemudian yang kelima, qismun yura'i bi fi'li ma la nuqsana fi tarkihi ya. Yang kelima, orang riya dengan mengerjakan sesuatu yang tidak berkurang manakala dia meninggalkan, walakin fi'luhu fi hukmin takmilati wa tatimmati, tetapi mengerjakannya itu sebab pengen bagus dan sempurna.
li'ibadatihi katatwil fil ruku' was sujud, seperti ibadah dia dipanjangkan rukuknya dan sujudnya, wa maddil qiyam, dan berlama-lama berdiri, wa tahsinil hay'ah, dan kemudian memperbaiki keadaan, wa raf'il yadaini al mubadirati ila takbirati, dan mengangkat dua tangan mensegerakan kepada takbir al-ula yang pertama, wa tahsinil i'tidali, membaguskan i'tidal, wa ziyadati, dan menambahkan fil qiraati, dalam bacaan Quran, ala suratil mu'tadati, dari bacaan surah yang biasa dia baca. Wa kadzalika, dan demikian pula kasratul khalwati fi shaumi Ramadan, ya. Banyaknya orang bersembunyi, berkhalwat dalam puasa bulan Ramadan. Wa tuli sumti, dan lamanya dia berdiam, mimma law khala bi nafsihi lakana la yaqdumu alaihi, ya. Dari apa-apa yang apabila dia menyendiri dengan dirinya, ya, menyepi dengan sendirinya, maka dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Jadi banyak baca Quran, ya, kemudian membaguskan ibadah, terus kemudian puasa itu menghindari bertemu dengan orang lain. Padahal kalau dia dalam kesendirian, dia juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini berarti yang paling rendah, ya, paling rendah. Ya, kita nggak cerita orang lain, cerita kita sendirilah. Kita berbuat dosa di hadapan banyak orang, kita nggak berani, ya, kita malu, kita takut nanti dituduh orang yang berbuat dosa. Tapi kalau sedang sendirian di rumah, bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Misalnya, ya, di HP kita, ya, HP ini kan tergantung pemiliknya. Kalau memang pemiliknya itu imannya kuat, ya, maka HP-nya lebih banyak menuju kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau imannya lagi lemah, gimana kira-kira? Ya, pasti akan berbelok, ya. Misalnya kita mau lihat kajian agama, tapi iklannya pada hal-hal yang di situ ada maksiat dan dosa. Di depan banyak orang kita nggak berani, tapi giliran sendiri bebas, gitu ya. Padahal, ya, sekalipun kita sendiri tetap dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dilihat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qismun yura'i bi ziyadati kharijatin an nafsin nawafil aidan. Ada lagi bagian orang itu riya, yaitu dengan nambah-nambahin di luar dari yang sunnah, nambah-nambahin di luar yang sunnah. Contohnya apa? Kahuduril jama'ati qoblal qaumi, orang datang sholat berjamaah, ya, jauh sebelum waktu masuk, sebelum orang pada datang. Maghrib jam 6 lebih 12, ya. Dia jam setengah 5 udah di masjid. Misalnya, ya. Atau jam 5 lah, ya, jam 5 gitu, ya. Gasik dia. Nah, itu namanya ziyadatu kharijatin an nafsin nawafil. Dia nambahin, ya, di luar yang disunatkan, karena memang sunnahnya kan, ya, kita itu lebih awal lebih baik, ya. Karena kalau orang datang ke masjid lebih awal, setidaknya berwudu sebelum masuk waktu. Yang kedua, bisa menjawab muadzin beradzan. Yang ketiga, bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, minimal tahiyatul masjid atau syukril wudu, ya. Tapi ketika lebih dari itu, berarti ada tujuan-tujuan lain dari sekedar dia menjalankan ibadah sunnah. Atau qasdihi wa qasdihi lis-saffil awal,
atau dia sengaja untuk duduk di shaful awal, tetapi tidak lillah, tidak karena Allah. Wa tawajjuhihi ila yaminil imam, dan dia ingin berada di barisan paling awal dan berada di sebelah kanan dari imam. Wa ma yajri majrahu, atau hal-hal lain yang sesuai dengan itu. Jadi ada niatan-niatan selain daripada karena Allah dalam memaksimalkan ibadah. Kullu dzalika mimma ya'lamu Allahu minhu annahu law khala bi nafsihi lakana la yubali aina waqafa wa mata yahrum bis salati. Padahal apa yang dia lakukan itu Allah mengetahui kemana arahnya, apa niat dan tujuannya. Maka ketika orang itu niat semata-mata karena Allah, nggak peduli terhadap itu semua, ya sebagaimana layaknya namanya muadzin, ya harus datang duluan, jamaah ya biasa belakangan, tapi terpenting tidak tertinggal jauh dari sholat berjamaah. Sehingga la yubali aina waqafa wa mata yahrumu bis shalah. Orang itu nggak peduli kapan waktu-waktu diharamkan sholat, terus bagaimana orang itu niat iktikaf dan sebagainya. Fahadihi darajatur riya bil idhafati ila ma yura'i bihi. Maka ini derajat riya, derajat pamer dalam kebaikan yang ditempatkan pada ma yura'i bihi, sesuatu yang mestinya tidak harus dipamerkan. Wa ba'duhu asyaddu min ba'din wal kullu madmumun, dan ini semua adalah hal-hal yang tercela dalam beragama. Kenapa? Karena niat dalam berbuat baiknya belum semata-mata seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu yang harus kita kerjakan adalah pertama, bersihkan hati kita, bersihkan dari unsur-unsur riya, karena gerakan kita berangkat dari hati. Kemudian yang kedua, maksimalkan ibadah, yang ibadah kita diisi dengan ilmu, ibadah yang dikerjakan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita kerjakan tidak ada niatan untuk apapun dan niatan untuk siapapun kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang bisa kita bahas, kita pelajari tentang tingkatan-tingkatan riya. Lalu bagaimana di sisi Allah? Biarlah Allah yang memberikan penilaian kepada kita. Karena orang kalau memulai perbuatan baik itu biasanya pasti ada unsur-unsur riya. Tapi ketika sudah dibiasakan terus-menerus, nanti unsur riyanya menjadi hilang, unsur karena selain Allah hilang, kemudian semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, karena apa yang kami sampaikan bisa mewaspadai kita supaya hidup tidak ria, ibadah tidak ria. Itulah gunanya kita menuntut ilmu.